Bab 151. Kamu tidak terlihat seperti orang baik. Luolan menyaksikan Xiao Yu dan Ren Xiaosu dari samping saat mereka membantu membersihkan luka pada makhluk gaib yang terluka dan tidak sadar. Dia bahkan mengingatkan mereka sesekali. Hati-hati, jangan bunuh dia. Luolan menjadi lebih bersemangat saat dia berpikir. Setelah makhluk halus kembali sadar, Luolan hanya perlu menggerakkan emosinya dengan alasan untuk menyentuh hatinya. Apakah dia juga akan berakhir dengan makhluk supernatural sebagai pengawalnya? Sama seperti adiknya, King Zhen. Memikirkan hal ini, Luolan melirik Chen Wudi. Jika makhluk gaib ini ternyata lebih kuat dari Chen Wudi, itu akan sangat bagus. Itu akan membuat Ren Xiaosu sangat iri padanya. Luolan masih merasa sedih atas kegagalannya merekrut Chen Wudi. Xiao Yu pergi untuk mengambil handuk untuk membersihkan noda darah di wajah makhluk gaib yang terluka itu. Dia berkata dengan terkejut, ini sebenarnya seorang wanita, dan dia terlihat berusia sekitar 27 tahun. Mata Luolan berbinar, apakah kamu yakin? Ketika dia semakin dekat untuk mendapatkan tampilan yang baik, dia menyadari itu benar-benar seorang wanita. Chen Wudi juga pergi, Tuan. Dia terlihat seperti kuda naga putih. Luolan menjadi cemas. Tidak apa-apa jika kamu ingin berkeliling mengakui seseorang sebagai tuanmu. Tetapi jangan pergi membawa orang lain ke dalam gambar juga. Sejujurnya, Luolan cukup takut wanita itu akan mengikuti Chen Wudi dan yang lainnya ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha setelah dia sadar kembali. Bukankah semua kerja kerasnya akan sia-sia setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya? Untungnya, Chen Wudi berkata setelah memeriksa dengan saksama. Tidak, saya salah. Dia lebih tua dari White Dragon Horse. Petik 2. Ketika Chen Wudi mengatakan itu, Luolan akhirnya merasa lebih nyaman. Dia terkekeh dan berkata, bagus kalau dia tidak. Saya tidak pernah menyangka Anda akan meributkan sesuatu seperti usia. Petik 2. Tiba-tiba, Luolan merasa dia pasti juga gila. Dia menganggap serius kata-kata gila Chen Wudi. Ketika Ren Xiaosu melihat itu adalah seorang wanita, dia menyingkir ke Xiao Yu untuk menerapkan obat padanya. Xiao Yu mengirim semua orang pergi. Ketika seorang wanita menerapkan obat padanya, pria seharusnya tidak melihat. Tetapi makhluk gaib kembali sadar pada saat ini. Ketika dia melihat semua orang di sekitarnya, dia duduk dengan tegak dan bertanya, siapa kalian? Luolan adalah yang pertama pergi. Aku yang menyelamatkanmu dari perusahaan Pyro. Wanita itu mengamati Luolan. Kamu, Anda tidak melihatnya. Petik 2. Siapa yang tidak melihatnya? Luolan hampir membalik meja. Kenapa tidak terlihat aku menyelamatkanmu? Aku benar-benar orang yang menyelamatkanmu dari perusahaan Pyro. Petik 2. Tapi wanita itu baru saja bangun dan berjalan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata terima kasih. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, dia jatuh ke tanah. Meskipun obat hitam bisa membantu meringankan rasa sakitnya dengan cepat, tidak akan mudah baginya untuk pulih dari cedera yang dideritanya. Xiao Yu berlari untuk membantunya berdiri. Dia menghiburnya. Cedera Anda belum sembuh, jadi Anda tidak harus bergerak. Namun, air mata mulai jatuh dari mata wanita itu. Kakakku masih di tangan perusahaan Pyro. Luolan tertegun. Makhluk gaib lainnya adalah kakak laki-lakinya. Jadi ada 2 makhluk gaib di keluarga yang sama. Tapi ini juga membuat Ren Xiaosu mengerti mengapa dia pergi untuk menyelamatkannya. Di sebelahnya, Tang Zhou dengan tenang berkata, lalu dia pasti sudah mati. Saat Anda melarikan diri bersamanya, ledakan dari RPG membuatnya terlempar keluar dari Anda. Kami hanya punya waktu untuk menyelamatkan Anda. Tetapi kakak Anda tidak seberuntung itu. Selain itu, perusahaan Pyro selalu mencari sampel darah. Mereka tidak membiarkan para donor hidup. Petik 2. Ren Xiaosu terdiam. Ketika dia pertama kali mendengar tentang perusahaan Pyro, dia pikir misi mereka adalah untuk menjaga bara manusia tetap hidup dengan memastikan kelanjutan spesies manusia. Dia tidak pernah menyangka bahwa perusahaan Pyro akan menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk mendapatkan darah makhluk supernatural. Dalam hal itu, apakah seseorang seperti Yang Xiao Jin, yang merupakan musuh perusahaan Pyro, dianggap baik? Tidak, itu juga tidak benar.
Ren Xiaosu selalu memiliki perasaan bahwa gadis itu tampaknya juga bukan orang yang baik. Bahkan, definisi orang yang baik atau buruk terlalu terbatas. Kompleksitas sifat manusia telah jauh melampaui definisi-definisi itu. Dia tiba-tiba bertanya, Fatih Luo, apakah Anda menyelamatkannya dari perusahaan Pyro? Anda sebaiknya tidak menyeret kita ke urusan ini. Petik 2. Jangan khawatir sedikit pun. Kamu tidak akan terlibat. Luolan membentak. Dan aku tidak akan membuatmu menyelamatkan seseorang tanpa imbalan. Saya akan minta Tang Zhou mengirim 30.000 yuan besok pagi. Petik 2. Makhluk gaib perempuan perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya. Dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan kakak laki-lakinya lagi. Hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah bersembunyi, lalu mencari kesempatan untuk membalasnya. Luolan berjongkok di sebelahnya dan berkata, "Mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kami memiliki perselisihan dengan perusahaan Pyro. Kami bahkan membunuh lebih dari 100 anggota mereka beberapa waktu lalu." Luolan mulai merenung lagi. Tidak peduli apa, dia masih makhluk supranatural nyata, dan dia bahkan seorang wanita. Namun, wanita itu memelototi Luolan. Kamu sendiri juga tidak terlihat seperti orang baik. Luolan marah. Mengapa kamu menggigit tangan yang memberi makanmu? Aku benar-benar menyelamatkanmu. Petik 2. Makhluk supernatural berdiri pada saat ini dan membungkuk kepada Ren Xiaosu dan yang lainnya. Dia berkata, "Terima kasih untuk kalian semua. Nama saya Dong Funan. Jika ada kesempatan di masa depan, izinkan saya untuk membalas budi. Untuk saat ini, saya tidak bisa tinggal di sini. Kalau tidak, aku akan melibatkan kalian semua." Petik 2. Terima kasih yang diterima dari Dong Funan. +1. Luolan berkata dengan sedih. Kenapa? Kenapa dia berterima kasih pada Ren Xiaosu dan yang lainnya ketika dia yang menyelamatkannya? Tang Zhou berbisik. Bos, mungkin itu karena kamu tidak terlihat seperti orang yang baik. Luolan berbalik dan menatap Tang Zhou dengan heran. Sobat, kulitmu menjadi sangat tebal baru-baru ini. Tapi ketika Luolan selesai berbicara, makhluk gaib, Dong Funan, pingsan lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yu memandang ke Ren Xiaosu. Ren Xiaosu berkata dengan tidak simpatik, Luolan, cepat dan bawa dia pergi. Ren Xiaosu bahkan curiga Dong Funan mungkin pura-pura pingsan sehingga dia bisa memaksakan pada mereka. Setidaknya terima kasihnya tulus. Dia akan tinggal di sini bersamamu untuk saat ini. Saya akan membayarnya. Luolan berkata, jaga dia untuk saya dan saya akan mengirim uang besok. Petik 2. Kesepakatan. Ren Xiaosu berkata, Kakak Xiao Yu, bantu dia ke kamarmu. Chen Wudi, Anda akan berjaga di kamar kakak Xiao Yu. Jangan biarkan wanita ini melarikan diri sebelum Fatih Luo membayar. Petik 2. Ya, Tuan, kata Chen Wudi. Rangkaian pengaturan yang dibuat oleh Ren Xiaosu ini membuat Luolan tercengang. Malam itu juga, Luolan dan orang-orangnya menunggu sampai tengah malam sebelum menyelinap pergi. Sementara itu, Ren Xiaosu tidak tidur sedikit pun hanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang tidak diinginkan terjadi. Pagi berikutnya, dia membawa Yan Liuyuan dan Wang Dalong ke sekolah. Ketika mereka berjalan ke gerbang sekolah, mereka menabrak Yang Xiaojin. Yan Liuyuan menyambutnya dengan sopan dan ramah. Halo, Kak Besar. Yang Xiaojin berkata dengan gembira. Halo juga. Aku akan membawakan makanan lezat besok dan minta saudaramu membagikannya padamu. Petik 2. Mehem. Yan Liuyuan mengangguk sebagai jawaban. Entah bagaimana, Ren Xiaosu merasa ada sesuatu yang salah saat dia melihat interaksi mereka dari dekat. Kapan hubungan mereka menjadi begitu baik? Lalu Yang Xiaojin bertanya dengan rasa ingin tahu. Ren Xiaosu, bukankah Guru Jiangwu mengajarimu cara mengendarai sepeda kemarin? Mengapa Anda tidak mengendarainya di sini hari ini? Anda tidak bisa mempelajarinya. Petik 2. Hahaha. Bagaimana mungkin aku tidak belajar sesuatu yang begitu sederhana? Ren Xiaosu menertawakannya. Lalu mengapa kamu tidak naik di sini? Yang Xiaojin bertanya. Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum berkata, saya mengirim sepeda untuk pemeliharaan. Yang Xiaojin bingung. Bab 152. Keduanya Ren Xiaosu.
Maksudmu kau mengirim sepeda untuk pemeliharaan? Yang Xiao Jin memverifikasi lagi dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ya, jawab Ren Xiaosu saat dia samar-samar menyadari bahwa dia mungkin mengatakan sesuatu yang salah ketika dia melihat ekspresinya. Tapi dia masih tidak tahu apa yang dia katakan salah. Kemudian di siang hari bolong, Ren Xiaosu menyaksikan Yang Xiao Jin tertawa begitu keras di pintu masuk sekolah sehingga dia berlipat ganda. Apa yang lucu tentang itu? Ren Xiaosu berjalan ke sekolah dengan ekspresi gelap, meninggalkan Yang Xiao Jin di belakang ketika dia terus tertawa dengan gila di luar pintu masuk. Setelah Ren Xiaosu memasuki ruang kelas, Yang Xiao Jin mengikuti di belakangnya. Mereka duduk di baris terakhir dan tiba-tiba menjadi teman satu meja baru. Pada saat ini, Yang Xiao Jin mencoba yang terbaik untuk menahan diri dari memandang Ren Xiaosu. Kalau tidak, dia akan tertawa terbahak-bahak jika dia meliriknya. Apa yang lucu? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Jika kamu tidak bisa belajar mengendarai sepeda, akui saja. Yang Xiao Jin berkata, mengapa kamu datang dengan alasan yang buruk? Tapi ketika saya bertanya kepada Luolan tentang kendaraannya kemarin, dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengirimnya untuk pemeliharaan. Kata Ren Xiaosu bingung. Dia mengendarai mobil. Yang Xiao Jin menjelaskan melalui tawa. Perawatan untuk mobil mengacu pada penggantian oli mesin dan filter. Hal-hal seperti itu. Seolah-olah sepeda Anda memiliki filter oli. Petik 2. Ren Xiaosu mengerti di mana kesalahannya. Jadi ternyata tidak perlu mengirim sepeda untuk pemeliharaan. Ini benar-benar kasus yang dirugikan karena kemiskinan. Ren Xiaosu mengangkat alisnya. Jadi bagaimana jika aku tidak belajar mengendarai sepeda? Apakah Anda menguasainya pada upaya pertama Anda? Petik 2. Yang Xiao Jin berkata dengan nada serius. Itu benar. Saya memang menguasainya pada upaya pertama saya. Ren Xiaosu terdiam. Dia berpikir sendiri apakah dia harus menggunakan bulir duplikasi keterampilan dasar untuk menyalin bersepeda darinya. Menilai dari pengalaman masa lalunya, Yang Xiao Jin kemungkinan besar akan menjadi pengendara sepeda yang mahir atau bahkan mahir. Namun, Ren Xiaosu sudah bangun sekarang. Sebelum mempelajari apapun, ia terlebih dahulu akan memeriksa dengan istana. Apa kecakapan bersepeda Yang Xiao Jin? Suara istana berkata, dia tidak memiliki keterampilan yang berhubungan dengan sepeda. Ren Xiaosu berbalik dan menatap Yang Xiao Jin dengan linglung. Lalu apa yang kamu banggakan kepada saya tentang? Anda mungkin pergi ke surga. Petik 1. Pada saat ini, Ren Xiaosu menyadari bahwa gadis ini, Yang Xiao Jin, bahkan tidak perlu menulis konsep sebelum berbohong. Dia hanya berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Ren Xiaosu telah belajar tentang idiom ini di kelas. Tetapi kemudian, dia mendapati bahwa seharusnya berbicara dengan bodoh satu ketika memeriksa kamus-kamus lama yang disimpan Zhang Jinglin. Jadi dia bertanya pada Zhang Jinglin mengapa idiom itu ditulis berbeda. Namun, Zhang Jinglin mengatakan bahwa itu mungkin adalah karakter rebus satu dari masa lalu dan itu ditulis sebagai konsep, bukan bodoh, hari ini. Itu pada dasarnya adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berbicara dengan tidak masuk akal. Setelah percakapan tentang sepeda, Ren Xiaosu merasa dia harus mensintesis informasi yang dia terima dari Yang Xiao Jin. Ketika bel berbunyi, guru yang mengajar matematika ke kelas 12-3 berjalan ke kelas. Dia berdiri di podium dan berkata dengan sangat lambat, untuk sementara saya akan mengajar matematika untuk Anda. Semuanya, buka buku Anda. Hari ini, kami akan meninjau probabilitas. Petik 2. Ren Xiaosu tidak bisa memahami pelajaran apapun yang belum diajarkan di kota. Karena itu, ia memutuskan untuk mulai belajar sesuai dengan rencana studinya sendiri untuk mengejar ketinggalan dengan kelas sesegera mungkin. Dia mendengar dari Jiang Wu bahwa ujian akhir akan segera dimulai. Dia pasti gagal ujian yang akan datang dan hanya bisa berharap untuk melakukan yang lebih baik pada ujian selanjutnya. Menurut Jiang Wu, dia bisa menyelesaikan belajar kurikulum kelas 12 dalam setahun selama dia bekerja cukup keras. Jika dia cukup pintar, itu juga mungkin untuk menyelesaikannya dalam waktu setengah tahun. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika dia bisa mengejar kemajuan yang diminta oleh ujian masuk perguruan tinggi,
Dia bahkan mungkin dapat memenuhi syarat untuk universitas dan melihat-lihat di sana. Tiba-tiba, Ren Xiaosu menemukan bahwa Yang Xiaojin tertidur di bangku. Dia menulis catatan dan menusuk lengan Yang Xiaojin. Catatan itu berbunyi, "Apakah kamu tidak harus belajar? Kenapa kamu datang ke sekolah?" Petik 2. Yang Xiaojin bangkit dan menatapnya. Kemudian dia menjawab pada catatan, "Aku di sini untuk tidur." Ren Xiaosu menjawab pada catatan, "Mengapa kamu datang ke sini untuk tidur daripada tidur di rumah? Aku bisa tidur lebih nyenyak di sekolah." Pada kenyataannya, Ren Xiaosu memiliki tujuan lain dalam menulis catatan itu. Dia ingin memverifikasi bahwa Yang Xiaojin adalah orang yang meletakkan catatan di bawah ambang pintu toko mereka. Namun, sepertinya Yang Xiaojin tahu niat Ren Xiaosu. Meskipun mereka berdua duduk di meja yang sama, mereka terus saling menguji sambil bermain bodoh. Ren Xiaosu terus menulis lebih banyak catatan kepadanya. Sementara Yang Xiaojin sengaja menahan diri untuk tidak menggunakan tulisan tangannya yang biasa. Ren Xiaosu menulis, "Ada makanan enak di sekitar sini. Kendaraan apa yang tidak bisa dikirim untuk pemeliharaan selain sepeda? Apa yang kamu makan malam tadi malam?" Uang kertas yang mereka tukarkan pada dasarnya tidak masuk akal. Ren Xiaosu menolak untuk percaya bahwa Yang Xiaojin bisa terus berpura-pura. Setelah melewati serangkaian catatan yang diisi dengan omong kosong untuk sementara waktu, Yang Xiaojin mengerutkan kening dan mengalihkan tulisan tangannya ke yang biasanya ditulisnya. Dia memutuskan untuk berhenti berpura-pura dan meletakkan semua kartunya di atas meja. Ren Xiaosu menjawab pada catatan itu, "Jadi kamu bilang padaku untuk tidak tinggal lebih lama di tempat ini karena kamu takut aku akan tahu kamu mencuri identitasku." Dengan itu, Yang Xiaojin benar-benar mengabaikan Ren Xiaosu. Tiba-tiba, guru matematika yang berdiri di podium berkata, "Kalian berdua di belakang, tolong berhenti memberikan catatan bolak-balik." Semua siswa di kelas memberi Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin terlihat ambigu. Mereka mendengar guru matematika bertanya, "Kalian berdua, siapa namamu?" "Aku Ren Xiaosu." "Aku juga Ren Xiaosu." Guru matematika menjadi marah. "Apakah aku terlihat mudah tertipu untukmu?" Ren Xiaosu merasa diperlakukan salah. Seorang siswa berkata dengan lembut kepada guru matematika, "Guru." Keduanya benar-benar dipanggil Ren Xiaosu. Guru, itu benar." Guru matematika itu tercengang. Dia pergi ke kantor untuk mendapatkan daftar untuk kelas 12-7 dan mendapati bahwa dia benar-benar ada 2 Ren Xiaosus. Apa-apaan? Setelah merenungkannya sebentar, dia menyadari itu memang salah paham. Tapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ren Xiaosu mengenakan topi. "Aku ingin kau menjawab pertanyaan di papan tulis." Ren Xiaosu sangat gembira. Itu benar. Yang Xiaojin. Tapi sedetik kemudian, Ren Xiaosu tertegun. Dia menyaksikan Yang Xiaojin melepas topinya dan meletakkannya di kepalanya seolah-olah tidak ada yang bisa melihat mereka. Apakah ini bahkan diizinkan? Tapi Ren Xiaosu tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Dia kagum dengan wajah Yang Xiaojin yang lembut dan mempesona. Pada saat itu, Ren Xiaosu merasa Yang Xiaojin mungkin hanya mengenakan topi untuk menyembunyikan kecantikannya. Bukan karena dia ingin menyembunyikan identitasnya. Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu melihatnya melepaskan topinya. Dan dia benar-benar heran dengan betapa cantiknya dia. Semua siswa menahan napas. Seperti Ren Xiaosu, mereka tidak berharap Yang Xiaojin terlihat begitu cantik. Di keseluruhan kelas, hanya guru matematika lama yang tetap tenang dan terkumpul. Ren Xiaosu mengenakan topi, berdiri dan jawab pertanyaannya. Ren Xiaosu menunjuk pada dirinya sendiri setelah pulih dari keterkejutannya. "Saya, ya, kamu," kata guru matematika. Ren Xiaosu terkejut lagi. "Guru, tidakkah kamu melihat bahwa topi ini hanya diletakkan pada saya?" Guru matematika tertawa kecil. Dia wanita muda yang cantik sehingga aku tidak tahan untuk membuatnya menjawab pertanyaan. Jadi cepat dan jawab pertanyaannya. Ren Xiaosu terdiam.